Kali ini kita akan membahas dari manakah asal air yang ada di laut. Pernahkah kalian berpikir dan bertanya-tanya, dari mana asalnya air yang sangat banyak itu di laut? Apakah dari langit lewat air hujan? Atau dari pembentukan awal bumi sudah ada laut? Tak perlu lama-lama lagi, mari kita membahasnya. Tetapi sebelum kita membahasnya, mari support channel ini dengan tekan subscribe, nyalakan notifikasinya, like dan share. Semoga video ini bermanfaat. Berikut penjelasannya. Air adalah bagian penting dari kehidupan yang ada di bumi. Bisa dibayangkan apa jadinya kalau tidak ada air di bumi? Mungkin bisa saja tidak ada kehidupan, karena semua makhluk hidup bergantung sepenuhnya terhadap air. Asal-usul air yang berada di laut dan di bumi kita. Ada yang berpendapat berasal dari langit, lewat air hujan. Dan ada pula yang berpendapat bahwa itu sudah ada pada saat pembentukan bumi, pada bermiliar-miliar tahun yang lalu. Namun terdapat penemuan yang dilansir Waterloo di tahun 1997 ketika dijumpai uap air di matahari. Informasi penemuan ini menumbuhkan hipotesa bahwa air telah ada bersama-sama dengan pembentukan bumi dan alam semesta. Dan pada dasawarsa 70-an hampir semua ahli sumber daya air sepakat bahwa 90% air tawar berasal dari siklus hujan atau siklus hidrologi. Ini yang menerangkan kenapa hampir semua model ketersediaan air dihitung dengan konsep berdasarkan ketersediaan air hujan di wilayah tersebut. Namun hingga saat ini, teori yang diterima oleh para saintis adalah air berasal dari meteor. Bumi terbentuk dengan sedikit sekali air atau tanpa air sama sekali. Air di bumi berasal dari komet yang terkenal punya es beku di kepalanya. Dan dari beberapa asteroid yang mengandung air. Salah satunya Hydrous Asteroids, Kuiper Belt di sebelah luar orbit Neptunus, atau awan Oort di tepi tata surya yang terkenal sebagai rumah para komet. Dan benda angkasa lainnya yang mengandung air. Jadi kalau seperti itu, kapan air mulai ada di bumi kita? Air dibawa ke bumi diperkirakan 4 miliar tahun yang lalu, melalui intense bombardment of the inner solar system atau pemboman tata surya bagian dalam. Semua planet dalam tata surya mengalami bombardment hebat di periode ini. Antara lain, peristiwa yang di astronomi disebut lunar cataclysm, periode ketika bulan begitu dibombardment sehingga permukaannya penuh impact craters, atau kawah-kawah akibat benturan dengan asteroid seperti sekarang. Bumi menurut perhitungan punya rasio 13-500 kali dibombardment daripada bulan. Bumi juga punya critical mass yang lebih besar yang dapat menahan air, yang saat itu berbentuk es supaya tidak menguap. Tetapi bulan karena gravitasinya lebih kecil, sebagian besar air bekunya menguap keluar angkasa. Komet-komet ini juga membombardment planet-planet raksasa gas, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Diperkirakan di planet-planet ini air beku tadi mengalami semacam inkubasi, dan kemudian berubah secara kimiawi menjadi kaya akan gas mulia, seperti helium, neon, argon, krypton, xenon dan radon. Dengan menggunakan spektroskopi, atau ilmu yang mempelajari materi dan atributnya berdasarkan cahaya, suara atau partikel yang dipancarkan, diserap atau dipantulkan oleh materi tersebut. Para ahli fisika menemukan bahwa semua komet yang dapat diamati mengandung tanda-tanda air. Di alam semesta, air terbentuk ketika isotop hidrogen, deuterium, berikatan dengan ion oksigen, membentuk apa yang kita sebut heavy water atau air berat. Air berat ini 10% lebih berat dari air yang sehari-hari kita kenal, tetapi terlihat dan terasa seperti air normal. Heavy water ini juga punya titik didih lebih tinggi dari air yang biasa kita gunakan, yaitu 101,4 derajat Celcius, dan titik beku lebih tinggi 3,8 derajat Celcius. Es di dalam komet memerangkap gas-gas mulia juga zat-zat kimia lain, semacam silikat, karbon, dan debu antar planet.
Satu molekul menarik yang terikat kepada komet adalah asam amino. Ini adalah building blocks of biogenic activity. Komet-komet ini berlomba membombardmen bumi dengan kecepatan 120.000 km per jam, bagaikan peluru jagat raya. Komet ini membom bumi sekaligus memberikan chemical gift, atau hadiah bahan kimia berupa air, dan unsur-unsur kehidupan di dalamnya, yang dalam semiliar tahun berikutnya setelah bumi mengalami diferensiasi magmatik. Hadiah kimiawi ini berubah menjadi lautan dengan tanda-tanda kehidupan mulai muncul di dalamnya. Jadi pandangan dalam bahasan kita kali ini, komet adalah agen, the miracle of seeding water and biological life on Earth. Atau bisa dikatakan cikal bakal kehidupan di bumi. Karena komet-komet yang dulu menghantam pada awal pembentukan bumi mengandung air. Dan pada dasarnya, semua makhluk hidup dan organisme yang ada di bumi disusun dari 50-70% air di tubuhnya. Maka dari itu, tanpa air kita akan mati, dan tidak ada kehidupan di bumi. Itulah penjelasan tentang asal air yang ada di laut. Jadi sekian video kali ini. Jika bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian semua yang belum mengetahui hal ini bisa tahu. Sekian dan sampai jumpa.